Badan kamu itu kaku. Lihat Siska, dia liar. Dia menggoda. Kalau kamu nggak bisa jadi seperti dia, buat apa aku nikahin kamu? Malam itu, suamiku tidak hanya menghinaku. Dia memaksaku memakai baju haram bekas sahabatku, menyemprotkan parfum wanita lain ke tubuhku, lalu memelukku erat sambil membayangkan wajah sahabatku. Aku pikir ini cuma perselingkuhan biasa. Tapi saat aku menemukan ruang rahasianya, aku sadar suamiku tidak sedang mencari selingkuhan. Dia sedang mencoba membunuhku perlahan demi menciptakan kloningan wanita lain. Simak kisah kehancuran rumah tanggaku ini sampai habis, karena endingnya benar-benar di luar nalar. Cermin besar setinggi 2 meter di sudut kamar itu memantulkan sosok Nia yang anggun. Gaun satin berwarna emerald green membalut tubuhnya dengan sempurna. Malam ini adalah perayaan ulang tahun pernikahan mereka yang ketiga. Nia tersenyum tipis, merasa cantik untuk pertama kalinya setelah sekian lama. Namun, senyum itu lenyap seketika saat pintu kamar terbuka kasar. Arga masuk. Wajahnya dingin, tanpa senyum, tanpa bunga. Matanya menyapu penampilan Nia dari ujung kaki ke ujung kepala, bukan dengan tatapan memuja, melainkan dengan tatapan seperti seorang juri yang kecewa. Ganti, ucap Arga datar, melempar sebuah paper bag hitam ke atas kasur. Nia tertegun. Tapi mas, ini gaun yang aku pilih khusus buat malam ini. Aku bilang ganti, Nia, bentak Arga. Suaranya menggelegar memecah keheningan kamar. Kamu terlihat kaku. Membosankan. Persis seperti patung lilin yang tidak punya gairah. Tangan Nia gemetar saat membuka isi paper bag itu. Isinya adalah sebuah gaun merah menyala dengan potongan dada sangat rendah dan punggung terbuka lebar. Modelnya sangat berani, terlalu vulgar untuk kepribadian Nia yang tertutup. Tapi model baju ini mengingatkan Nia pada satu orang. Ini gaya Siska, mas, bisik Nia, menatap suaminya ngeri. Kamu mau aku pakai baju seperti sahabatku sendiri? Arga melangkah mendekat, mencengkeram bahu Nia kuat-kuat hingga wanita itu meringis. Napas Arga memburu di telinga istrinya. Siska itu hidup. Nia. Dia berani. Dia menggoda. Setiap dia berjalan, semua mata tertuju padanya. Sedangkan kamu. Arga mendengus meremehkan, lalu mendorong tubuh Nia hingga terhuyung ke belakang. Badan kamu bagus, tapi kamu nggak becus makainya. Kalau kamu nggak bisa seksi dan liar seperti Siska, buat apa aku pertahanin kamu? Hati Nia hancur berkeping-keping. Air matanya jatuh bukan karena sakit fisik, tapi karena penghinaan itu. Arga tidak melihatnya sebagai istri, melainkan sebagai objek yang gagal. Pakai itu sekarang. Aku tunggu di mobil. Jangan bikin aku malu. Ancam Arga sebelum membanting pintu keluar. Nia merosot ke lantai, menangis tanpa suara. Di tengah isak tangisnya, matanya menangkap sesuatu yang terjatuh dari saku jas Arga yang tersampir di kursi, sebuah struk belanja. Nia memungutnya dengan tangan gemetar. Itu struk pembelian lingerie sutra mahal seharga jutaan rupiah. Tanggal pembeliannya hari ini. Namun, bukan harganya yang membuat darah Nia berdesir ngeri. Di bagian bawah struk, terdapat tulisan tangan Arga dengan tinta merah. Hadiah untuk properti bonekaku. Agar Nia bisa mati, dan dia bisa hidup. Nia membekap mulutnya sendiri. Tulisan itu bukan tulisan seorang suami yang selingkuh. Itu adalah tulisan seseorang yang memiliki rencana jauh lebih gila daripada sekadar mendua. Malam itu, Nia sadar, pernikahannya bukan sedang di ujung tanduk, tapi sedang berada di bibir jurang kematian. Tulisan tangan mengerikan di struk belanja itu masih terbayang jelas di benak Nia, menghantuinya sepanjang malam hingga matahari terbit. Agar Nia mati, dan dia bisa hidup. Kalimat itu berputar di kepalanya seperti mantra kutukan. Nia ingin lari, tapi kakinya seolah dipaku oleh rasa takut dan ketidakpercayaan. Apakah suaminya benar-benar gila? Atau ini hanya lelucon sakit jiwa? Sore harinya, Arga pulang lebih awal. Wajahnya yang kemarin beringas kini berubah drastis menjadi hangat, seolah pertengkaran soal gaun itu tidak pernah terjadi. Di tangannya,
Ada sebuah kotak bludru merah muda. Maafkan aku soal kemarin, ucap Arga lembut, meletakkan kotak itu di meja rias. Aku cuma mau kamu tampil sempurna. Nia, ini hadiah permintaan maafku. Dengan ragu, Nia membuka kotak itu. Di dalamnya terbaring satu set parfum dengan botol kristal elegan tanpa merek. Nia mencoba menghargai usaha suaminya. Ia menyemprotkan sedikit ke pergelangan tangan dan menghirupnya. Seketika, perutnya mual. Aroma itu bukan aroma bunga segar atau vanila yang lembut. Itu adalah aroma musk yang sangat berat, menyengat, dan dominan. Aroma yang sangat ia kenal. Ini parfum yang biasa dipakai Siska, Mas, kata Nia, menahan gejolak di perutnya. Baunya terlalu menyengat. Aku pusing kalau pakai ini. Senyum di wajah Arga perlahan memudar, digantikan oleh tatapan dingin yang menusuk. Ia mengambil botol itu dari tangan Nia. Ini aroma wanita berkelas. Nia, bukan aroma sabun bayi murahan seperti yang biasa kamu pakai. Desis Arga. Tiba-tiba, ia mencengkeram lengan Nia. Pakai. Sekarang. Mas, tolong aku mual. Tolak Nia, mundur ketakutan. Tapi Arga tidak peduli. Ia menyemprotkan parfum itu secara agresif ke leher, rambut, hingga ke baju tidur Nia. Cairan dingin itu terasa seperti racun di kulit Nia. Kamar itu kini penuh dengan bau Siska. Bau pengkhianatan. Nia terbatuk-batuk. Matanya perih. Setelah botol itu setengah kosong, Arga berhenti. Ia menarik tubuh Nia yang gemetar ke dalam pelukannya. Arga membenamkan wajahnya di ceruk leher Nia, menghirup aroma itu dalam-dalam dengan suara napas yang terdengar rakus dan tidak wajar. Nah, begini baru benar, bisik Arga serak. Tangannya membelai rambut Nia dengan kasar. Sekarang rasanya kamu benar-benar ada di sini. Cingku. Nia mematung. Arga tidak sedang memeluknya. Arga sedang memeluk bayangan wanita lain di tubuhnya. Malam semakin larut. Arga tertidur pulas dengan senyum puas di wajahnya. Nia yang tidak bisa memejamkan mata perlahan bangkit. Ia butuh udara segar untuk menghilangkan bau busuk Siska yang melekat di kulitnya. Saat ia hendak melangkah ke kamar mandi, ia mendengar suara tawa tertahan dari arah balkon. Arga tidak tidur. Nia mengendap-endap mendekati pintu kaca yang sedikit terbuka. Di sana, di bawah sinar bulan, Arga sedang menelepon seseorang sambil memandang langit malam. Tenang saja, cintaku. Suara Arga terdengar rendah dan penuh obsesi. Malam ini aku tidur nyenyak. Dia sudah memakai kulit emu. Baunya, rasanya, seolah kamu yang ada di pelukanku tadi. Sedikit lagi, dia akan hilang sepenuhnya. Darah Nia berdesir hebat. Ia membekap mulutnya agar tidak berteriak. Malam itu, Nia sadar ia sedang tidur seranjang dengan seorang monster. Malam itu, ruang makan yang biasanya hangat rasa mencekam seperti kamar mayat. Siska duduk tepat di hadapan mereka, mengenakan gaun hitam ketat yang memamerkan lekuk tubuhnya, tersenyum manis dengan bibir merah yang warnanya senada dengan dasi yang dipakai Arga. Kebetulan? Nia rasa tidak. Sejak Siska datang, Arga nyaris tidak menyentuh makanannya. Matanya terpaku pada setiap gerakan Siska. Saat Siska memotong daging steak di piringnya, Arga tersenyum lebar, seolah sedang menyaksikan pertunjukan seni yang memukau. Lihat, Nia, ujar Arga tiba-tiba, memecah keheningan yang canggung. Lihat cara Siska memegang pisau dan garpu. Luwes, elegan, tidak berisik. Kamu harus belajar table manner dari dia. Nia meletakkan garpunya perlahan. Selera makannya hilang seketika. Aku makan seperti biasa, Mas. Tidak ada yang salah. Itu masalahnya. Kamu terlalu biasa. Potong Arga dingin. Tatapannya beralih ke rambut panjang Nia yang tergerai di bahu. Siska, model rambut bob pendek itu membuat lehermu terlihat jenjang. Sangat menggairahkan. Siska tertawa kecil. Suara tawanya renyah namun terdengar dibuat-buat di telinga Nia. Ia mengibaskan rambut pendeknya dengan gaya manja. Ah, Arga bisa saja. Nia kan bangga dengan rambut panjangnya. Meski, ya, jujur saja sih,
Model itu membuat wajah Nia terlihat tua dan lesu. Darah Nia mendidih. Ia menatap sahabatnya itu, berharap ada sedikit pembelaan. Namun, Siska justru menopang dagu, menatap Nia dengan sorot mata menilai yang merendahkan, seolah Nia adalah barang cacat produksi. "Nia," panggil Arga. Nadanya bukan bertanya tapi memerintah mutlak. "Ambil gunting sekarang. Aku mau rambutmu dipotong malam ini juga." Persis seperti Siska. "Apa? Mas, kamu gila?" tolak Nia. Matanya membelalak tak percaya. "Coba saja, Nia." Siska menimpali dengan nada halus yang berbisa. "Mungkin Arga akan lebih betah di rumah kalau kamu sedikit lebih fresh. Sedikit lebih sepertiku. Lagi pula, apa susahnya sih berkorban demi suami?" Rasanya Nia ingin menjerit. Dua orang ini seolah sedang mengeroyok mentalnya, mengulitinya hidup-hidup dengan kata-kata manis yang mematikan. Nia merasa sesak napas, terjebak dalam permainan psikologis yang ia tidak mengerti aturannya. Aku mau ke toilet sebentar," kata Siska tiba-tiba. Bangkit berdiri sambil mengedipkan sebelah mata pada Arga. Saat Siska menghilang di balik pintu, ponselnya yang tergeletak di samping gelas anggur bergetar panjang. Layarnya menyala terang. Nia melirik sekilas tanpa sadar, dan detik itu juga, napasnya tercekat di tenggorokan seolah ada tangan tak kasat mata yang mencekiknya. Itu bukan notifikasi pesan. Itu adalah foto wallpaper di layar kunci ponsel Siska. Foto itu menampilkan Arga dan Siska di sebuah ruangan sempit yang diterangi lilin merah. Wajah mereka terlihat euforia, tertawa lepas seperti orang gila. Tapi yang membuat jantung Nia berhenti berdetak adalah objek yang ada di tengah-tengah mereka. Sebuah foto wajah Nia ukuran besar yang telah dicoret silang dengan spidol merah tebal di bagian mata dan mulut. Dan tepat di depan foto itu, ada sebuah boneka jerami kecil dengan rambut asli yang dilingkari cincin pernikahan. Cincin yang sangat mirip dengan milik Nia. Dunia Nia berputar hebat. Ini bukan sekadar perselingkuhan. Ini adalah ritual kebencian. Siska dan Arga bukan sedang menjalin cinta. Mereka sedang merayakan kehancuran Nia. Sebelum Nia sempat bergerak atau mengambil bukti, suara langkah kaki hak tinggi Siska terdengar kembali mendekat dari lorong. Nia berhasil menyembunyikan keterkejutannya tepat saat hak tinggi Siska mengetuk lantai ruang makan. Sisa malam itu berlalu seperti kabut. Nia hanya diam, tersenyum kaku, sementara pikirannya berteriak, "Mereka bukan manusia." Keesokan harinya, kesempatan yang ditunggu Nia akhirnya tiba. Arga pergi dinas luar kota mendadak, dan ia terburu-buru hingga melupakan satu hal fatal. Ia meninggalkan kunci cadangan ruang kerjanya di laci dashboard mobil yang kebetulan hari itu tidak ia bawa. Begitu mobil Arga menghilang di tikungan, Nia langsung berlari ke garasi, menyambar kunci itu, dan berdiri di depan pintu ruang kerja Arga di lantai 2. Pintu yang selama 3 tahun pernikahan selalu tertutup rapat dengan alasan, rahasia pasien. Tangan Nia basah oleh keringat dingin. Dengan satu tarikan napas panjang, ia memutar kunci. Klik. Pintu terbuka. Bau apek bercampur aroma bahan kimia pembersih foto langsung menyergap hidung. Nia meraba saklar lampu. Saat ruangan itu terang benderang, lutut Nia lemas seketika. Ia harus berpegangan pada kusen pintu agar tidak ambruk. Dinding ruangan itu tidak terlihat temboknya. Semuanya tertutup oleh foto. Ratusan foto Siska dalam berbagai pose tertempel di sana. Tapi, saat Nia melangkah masuk dengan gemetar, ia menyadari sesuatu yang jauh lebih sakit jiwa. Sebagian foto itu adalah hasil editan kasar namun detail. Wajah Nia telah dipotong dan ditempelkan ke tubuh Siska. Ada foto Siska berbikini, tapi wajahnya diganti wajah Nia. Ada foto Siska merokok, wajahnya diganti wajah Nia. Di sudut lain, ada papan tulis besar dengan bagan rumit yang menghubungkan foto Nia dan Siska dengan benang merah. Di tengah-tengahnya tertulis, "Proyek rekonstruksi istrisku. Tuhan, apa salahku?" Isak Nia menutup mulutnya ngeri. Pandangannya tertumbuk pada sebuah buku tebal bersampul kulit hitam di meja kerja. Nia membukanya. Itu bukan catatan medis pasien. Itu adalah jurnal observasi. Observasi terhadap dirinya sendiri. Hari ke-45. Subjek,
Nia masih menolak memakai baju target. Harus diberi tekanan mental lebih keras. Hari ke-80. Parfum berhasil masuk ke alam bawah sadarnya. Dia mulai ragu dengan identitasnya sendiri. Nia membalik halaman terakhir dengan tangan gemetar hebat. Tinta di halaman itu masih baru. Ditulis tadi malam setelah makan malam ganjil itu. Hari ke-100. Transformasi hampir selesai. Jiwa Nia yang lama sudah retak parah. Sedikit lagi dia akan hancur. Dan aku bisa memasukkan jiwa baru ke dalam tubuh kosongnya. Jika dia rusak dalam proses ini, Siska bilang kita tinggal buang saja. Buku itu terlepas dari tangan Nia, jatuh berdebum ke lantai. Suara itu menggema di ruangan sunyi itu, tapi suara lain yang lebih menakutkan tiba-tiba terdengar. Suara notifikasi dari smart home system yang terpasang di dinding. Pintu depan terbuka. Selamat datang, Tuan Arga. Jantung Nia berhenti. Arga pulang. Dan Nia terjebak di dalam ruangan terlarang ini. Suara langkah kaki Arga terdengar berat menaiki tangga. Seirama dengan detak jantung Nia yang rasanya hampir meledak. Dengan sisa keberanian yang ada, Nia menyambar kunci cadangan, keluar dari ruang kerja, dan mengunci pintu itu kembali secepat kilat. Ia baru saja melompat masuk ke kamar mandi tamu di sebelahnya ketika bayangan tubuh Arga melintas di koridor. Nia membekap mulutnya sendiri, menahan isak tangis yang mendesak keluar. Ia mendengar Arga mencoba memutar gagang pintu ruang kerjanya, lalu bergumam kesal karena terkunci, sebelum akhirnya melangkah menuju kamar tidur utama. Kesempatan itu tidak disia-siakan Nia. Ia tidak kembali ke kamar. Ia menyambar tas tangannya dan berlari keluar rumah seperti orang gila. Tujuannya hanya satu, apartemen Siska. Ia butuh jawaban, dan ia butuh sekarang juga. Sesampainya di apartemen mewah Siska, Nia menggedor pintu dengan brutal. Ketika pintu terbuka, Siska berdiri di sana dengan wajah tenang yang menjengkelkan, seolah sudah menduga kedatangan Nia. "Masuklah, Nia. Tontonan di luar tidak bagus," ucap Siska datar, membuka pintu lebar-lebar. Nia menerobos masuk. Napasnya memburu. "Kalian sakit jiwa. Aku lihat semuanya. Siska, foto-foto itu. Buku harian Arga. Kalian mau mengubahku menjadi kamu? Kenapa?" jerit Nia. Air matanya tumpah. "Kalau Arga mencintaimu, kenapa dia tidak menceraikanku dan menikahimu saja?" Hening sejenak. Lalu, sebuah tawa pecah. Bukan tawa panik, melainkan tawa geli yang panjang dan menusuk tulang. Siska berjalan santai menuju minibar, menuang anggur merah. "Kamu salah paham, sayang," ujar Siska sambil memutar gelas di tangannya. Matanya berkilat licik. "Arga tidak selingkuh denganku karena cinta. Itu terlalu sederhana." Siska mendekat, menatap manik mata Nia lekat-lekat. "Arga itu bukan kekasihku. Dia itu anjing, peliharaanku yang setia. Dia terobsesi padaku, tapi aku tidak mau menikah dengannya. Jadi, dia menciptakan solusinya sendiri. Kamu." Nia mundur selangkah, kakinya lemas. "Maksudmu? Kamu adalah kanvas kosong, Nia. Arga sedang melukis ulang wajahku di atas wajahmu. Dia ingin memilikiku, tapi karena dia tidak bisa menyentuhku, dia mengubahmu menjadi boneka tiruan agar dia bisa memuaskan fantasinya. Kami berdua sedang bermain Tuhan dengan hidupmu." "Iblis!" desis Nia. Ia berbalik, hendak lari dari neraka itu. Namun, sebelum tangannya menyentuh gagang pintu, sebuah kain basah berbau bahan kimia menyengat membekap hidung dan mulutnya dari belakang. Lengan yang kuat mengunci tubuhnya. Nia meronta. Matanya melirik ke belakang dan melihat wajah Arga yang dingin tanpa ekspresi. "SSTT, kamu terlalu berisik hari ini, sayang," bisik Arga di telinganya. "Tidur dulu ya. Saat bangun nanti, kamu akan lupa kalau kamu pernah bernama Nia." Pandangan Nia memburam. Hal terakhir yang ia lihat sebelum kesadarannya hilang adalah Siska yang tersenyum puas sambil menyesap anggurnya, menikmati pemandangan tubuh Nia yang terkulai lemas di lantai. Kesadaran Nia kembali perlahan,
seperti muncul dari dasar kolam yang gelap dan berlumpur. Kepala berdenyut hebat seirama dengan detak jantungnya, sementara rasa pahit sisa obat bius masih menempel lekat di langit-langit mulut. Ia membuka mata berat, berharap semua kegilaan di apartemen Siska tadi hanyalah mimpi buruk akibat demam tinggi. Namun, harapan itu hancur seketika saat ia melihat langit-langit kamarnya sendiri. Ia sudah kembali ke rumah. Tapi suasananya berbeda. Jendela kamar yang biasanya membiarkan sinar matahari masuk, kini tertutup rapat oleh papan kayu yang dipaku asal-asalan dari luar. Nia mencoba bangkit, tapi tubuhnya terasa asing dan berat. Saat ia menyeret langkahnya ke depan cermin meja rias, jeritan tertahan di tenggorokannya. Sosok yang menatap balik dari dalam cermin itu bukan Nia. Rambut panjang indahnya yang ia banggakan hilang, tertutup oleh wig model bob pendek berwarna hitam pekat. Wajahnya dipoles make-up tebal dengan lipstik merah menyala yang diaplikasikan sedikit berantakan. Tubuhnya dibalut gaun tidur sutra hitam transparan yang sangat vulgar. Gaun yang jelas-jelas gaya khas Siska. "Sudah bangun, cantik?" Suara bariton itu muncul dari arah pintu. Arga berdiri di sana, membawa nampan berisi makanan. Ia menatap Nia bukan dengan rasa bersalah, melainkan dengan sorot mata seorang dokter yang sedang mengasihani pasien rumah sakit jiwa. "Lepaskan aku, Mas. Apa yang kamu lakukan padaku? Kamu menculikku," teriak Nia histeris. Tangannya gemetar berusaha merobek wig itu dari kepalanya, tapi jepitannya terlalu kuat dan menyakitkan kulit kepala. Arga tidak marah. Ia justru menghela napas panjang, lalu mengeluarkan ponselnya. Ia mengarahkan kamera ke wajah Nia yang kacau balau, penuh air mata, dan berdandan menor. "Lihat, M.A. Pak," ucap Arga ke arah kamera ponsel dengan nada sedih yang sangat meyakinkan. Nia kambuh lagi. Dia mendandani dirinya sendiri mirip Siska saat tidur, lalu histeris ketika sadar. Dia mulai lupa siapa dirinya. "Doakan Nia ya, sepertinya aku harus segera mengurus surat perawatan kejiwaannya." "Pembohong. Kamu iblis. Kamu yang memakaikan ini," jerit Nia, menerjang ke arah Arga untuk merebut ponsel itu. Arga dengan mudah menepis tubuh Nia yang masih lemas hingga ia tersungkur kembali ke kasur. Arga tersenyum miring, lalu menekan tombol send di grup WhatsApp keluarga besar. "Keluargamu sudah melihat videonya. Mereka semua percaya kamu gila karena depresi belum punya anak," bisik Arga kejam. "Nikmati sisa waktumu di kamar ini, Nia, sampai kamu siap menjadi dia sepenuhnya." Arga keluar, membanting pintu, dan suara gembok besi yang dikunci dari luar terdengar seperti vonis mati. Nia merangkak ke sudut kamar, menangis putus asa. Hidupnya tamat, tidak ada jalan keluar. Namun, saat ia membenamkan wajah di bantal untuk meredam tangis, matanya menangkap sesuatu di balik kap lampu tidur tua di sudut meja. Ada kedipan cahaya merah yang sangat redup. Nyaris tak terlihat mata telanjang. Napas Nia tercekat. Itu adalah baby monitor canggih yang pernah ia beli iseng 2 tahun lalu untuk persiapan jika punya anak. Alat yang memiliki fitur penyadap suara dan terhubung otomatis ke penyimpanan cloud. Alat itu masih aktif. Jika alat itu menyala sejak tadi, berarti semua sandiwara Arga, semua ancamannya, dan mungkin percakapannya dengan Siska, semuanya terekam di sana. Kedipan lampu merah kecil dari baby monitor di balik kap lampu itu seolah menjadi satu-satunya bintang di langit malam Nia yang kelam. Jantungnya berpacu liar. Jika alat ini menyala, berarti ia terhubung ke jaringan internet rumah. Nia menoleh cepat ke arah smart TV layar datar yang tertempel di dinding depan kasur. Arga mungkin menyita ponsel dan laptopnya. Tapi dia lupa bahwa TV pintar itu terhubung dengan akun cloud yang sama dengan monitor tersebut. Dengan tangan gemetar dan telinga yang waspada mendengarkan langkah kaki di luar, Nia merangkak naik ke atas meja rias untuk mengambil remote TV yang tergeletak di sana. Ia menyalakan TV dan segera mematikan volumenya hingga titik nol. Jari-jarinya menari panik di atas tombol navigasi, masuk ke menu penyimpanan awan. Folder, audio, ruang tamu, baru saja diperbarui 5 menit yang lalu. Nia menekan tombol play. Karena suara TV dimatikan, ia membaca transkripsi otomatis yang muncul di layar,
sambil mendekatkan telinganya ke speaker TV untuk mendengar samar-samar suara desis rekaman itu. Suara Siska terdengar lebih dulu, dingin dan tanpa emosi. "Kapan kita akhiri sandiwara ini, Ga? Aku bosan melihatmu main rumah-rumahan sama dia. Aku butuh uangnya buat bayar hutang judiku minggu depan." Darah Nia membeku. Hening sejenak, lalu suara Arga menjawab, terdengar ragu namun patuh. "Sabar, SIS. Dosis obat penenang yang aku kasih ke susunya harus bertahap. Kalau dia mati mendadak, pihak asuransi bakal curiga. Polis asuransi jiwa 10 miliar atas nama Nia itu baru aktif bulan lalu. Kita harus bikin dia terlihat depresi berat dulu, biar polisi percaya ini murni bunuh diri." Nia membekap mulutnya kuat-kuat agar tidak menjerit. Air matanya menetes bukan lagi karena sedih, tapi karena ngeri yang teramat sangat. Jadi, semua ini bukan hanya soal obsesi gila Arga pada Siska. Ini adalah skenario pembunuhan berencana. Siska, sahabat yang ia percaya, ternyata adalah monster yang terlilit hutang, dan Arga adalah budak yang rela membunuh istrinya sendiri demi uang dan validasi wanita itu. Mereka bukan ingin mengubah Nia. Mereka ingin melenyapkan Nia. Tiba-tiba, suara kunci pintu diputar terdengar nyaring. Nia panik. Dengan gerakan kilat, ia mematikan TV dan melompat kembali ke atas kasur, menarik selimut hingga sebatas dada, berpura-pura melamun kosong. Pintu terbuka. Arga masuk dengan senyum lembut yang kini terlihat seperti seringai malaikat pencabut nyawa. Di tangannya, ia membawa segelas susu hangat yang mengepul. "Kamu pasti haus habis menangis, sayang," ujar Arga lembut, duduk di tepi ranjang sambil menyodorkan gelas itu. Aroma susu itu manis, tapi bagi Nia, itu adalah aroma kematian. "Minum ini ya, biar tidurmu nyenyak, biar semua beban pikiranmu hilang selamanya." Nia menatap gelas susu itu, lalu menatap mata suaminya. Di balik kacamata itu, ia tidak melihat cinta. Ia melihat kuburan yang sudah digali untuknya. Nia tahu, jika ia menolak, Arga akan memaksanya. Tapi jika ia meminumnya, ia tidak akan pernah bangun lagi. Nia menatap cairan putih di dalam gelas itu. Uap panasnya menyentuh wajah, membawa aroma manis yang menipu. Di hadapannya, Arga menunggu dengan sabar. Matanya berkilat penuh harapan agar istrinya segera tidur, dan tak pernah bangun lagi sebagai manusia yang waras. Nia tahu, ini adalah satu-satunya kesempatannya. Jika ia menolak, Arga akan memaksanya. Jika ia melawan, tenaga Arga jauh lebih kuat. Ia harus melakukan sesuatu yang tidak pernah diprediksi oleh suaminya itu. Ia harus berhenti menjadi Nia si korban, dan mulai bermain sebagai pemain utama. "Tunggu, Mas," ucap Nia tiba-tiba. Suaranya berubah. Tidak ada lagi getar ketakutan. Nadanya rendah, sedikit serak, dan penuh percaya diri. Itu bukan suara Nia. Itu suara yang ditirunya dari rekaman di TV tadi. Suara Siska. Arga mengerutkan kening. Bingung. "Kenapa, sayang? Susu ini terlalu panas. Dan lampunya terlalu terang. Kamu tahu aku benci cahaya terang saat sedang pusing, kan?" Nia menatap Arga tajam, meniru tatapan merendahkan yang sering dilakukan Siska. "Matikan saklarnya di dekat pintu. Sekarang." Perintah itu keluar begitu natural. Tubuh Arga bereaksi otomatis. Insting budaknya muncul. Tanpa sadar, Arga berbalik badan dan melangkah menuju saklar di dekat pintu. Detik itu juga, Nia bergerak secepat kilat. Ia menumpahkan seluruh isi gelas susu itu ke dalam pot tanaman lidah mertua besar di sudut meja rias. Tanah kering di pot itu menyerap cairan beracun tersebut dalam sekejap. Saat Arga mematikan lampu dan ruangan menjadi remang-remang, Nia sudah kembali duduk di tepi ranjang, menyeka bibirnya dengan punggung tangan, seolah baru saja menghabiskan tetes terakhir. Gelas kosong itu ia letakkan dengan bunyi tuk yang tegas di meja. Arga berbalik, menatap gelas kosong itu, lalu menatap Nia. Senyum kemenangan perlahan terukir di bibir pria itu. "Anak pintar. Bagaimana rasanya? Lebih tenang." Nia perlahan bangkit berdiri. Ia tidak menunduk.
Ia menegakkan punggungnya, membusungkan dada, dan berjalan mendekati Arga dengan langkah yang dibuat-buat, lenggak-lenggok pinggul yang berlebihan, persis Siska. Nia mengalungkan lengannya ke leher Arga, lalu berbisik tepat di telinga suaminya. Rasanya aneh, gak? Rasanya Nia yang cengeng itu sudah mati. Dan sekarang aku merasa lebih hidup. Mata Arga membelalak. Tubuhnya menegang. Namun wajahnya memancarkan ekstase murni. Siska? Bisiknya tak percaya. Itu kamu. Nia tertawa kecil. Tawa yang ia latih dalam kepalanya sedetik yang lalu. Kamu berhasil, sayang. Kamu sudah membuang rongsokan itu dan membawaku ke sini. Jari telunjuk Nia menyentuh bibir Arga. Besok malam adalah ulang tahun pernikahan kita, kan? Arga mengangguk kaku, seperti terhipnotis. Aku tidak mau perayaan kecil. Aku mau pesta besar, tuntut Nia. Matanya berkilat penuh rencana. Undang semua orang. Keluarga, kolega bisnismu, dan tentu saja undang Siska yang lama. Aku ingin tunjukkan pada dunia siapa nyonya rumah yang sebenarnya sekarang. Tentu saja. Jawab Arga terbata-bata. Sepenuhnya percaya bahwa obat-obatan dan brainwashingnya telah sukses besar. Arga tidak tahu, saat ia memeluk Siska, barunya dengan penuh nafsu, di balik punggungnya, mata Nia menatap tajam ke arah pot tanaman di sudut ruangan. Daun lidah mertua yang tadi tersiram susu kini mulai terlihat layu dan menghitam di bagian akarnya. Racun itu nyata. Dan besok malam, Nia akan memastikan bukan dia yang mati, melainkan reputasi mereka berdua. Malam perayaan itu digelar megah di halaman belakang rumah mereka yang luas. Lampu-lampu gantung kristal menghiasi pepohonan, menciptakan suasana romantis yang menipu. Arga benar-benar menuruti permintaan istri barunya. Ia mengundang semua orang, kolega rumah sakit, kerabat jauh, hingga tetangga kompleks. Di sudut dekat meja prasmanan, Siska yang asli berdiri sambil memegang gelas wine. Ia mengenakan gaun hitam elegan, tersenyum penuh kemenangan ke arah Arga. Bagi mereka berdua, pesta ini bukan perayaan pernikahan, melainkan perayaan keberhasilan proyek gila mereka. Arga merasa telah memiliki segalanya. Istri yang penurut dengan wajah dan gaya Siska, serta kekasih gelap yang menjadi otaknya. Tiba-tiba, musik orkestra berhenti. Lampu sorot utama diarahkan ke pintu teras. Nia melangkah keluar. Penampilannya membungkam seluruh tamu undangan. Ia mengenakan gaun merah darah dengan belahan paha tinggi, replika persis dari gaun ikonik yang sering dipakai Siska. Rambut bobnya tertata sempurna. Tatapannya tajam dan angkuh. Ia berjalan menuruni anak tangga bukan dengan keraguan, melainkan dengan dominasi mutlak. Arga menyambutnya di bawah tangga. Matanya berbinar penuh kekaguman yang sakit. Kamu sempurna, bisiknya. Siska yang asli mendekat, berpura-pura memeluk Nia sambil berbisik licik di telinganya. Wow, aktingmu bagus juga. Jangan lupa, setelah kamu mati, dan asuransi cair, bagianku 60%. Nia hanya tersenyum miring, senyum yang membuat bulu kuduk Siska meremang sesaat. Nia melepaskan pelukan itu dan naik ke atas panggung kecil di depan layar proyektor raksasa yang sedari tadi memutar foto-foto kenangan manis palsu mereka. Ia mengetuk mikrofon. Suara feedback yang nyaring membuat seluruh tamu terdiam. Selamat malam semuanya. Suara Nia bergema, tenang namun dingin menusuk tulang. Malam ini, suami saya, Arga, ingin memamerkan hasil karyanya. Dia bilang, dia ingin mengubah saya menjadi wanita yang lebih hidup, seperti sahabat saya, Siska. Para tamu tertawa sopan, mengira itu adalah pidato pembuka yang humoris. Arga ikut tertawa, mengangkat gelasnya dengan bangga. Arga dan Siska bekerja sangat keras untuk transformasi ini, lanjut Nia. Tangannya perlahan mengeluarkan ponsel dari balik lipatan gaunnya. Saking kerasnya, mereka bahkan menyiapkan skenario terakhir yang sangat mematikan. Jari Nia menekan tombol play di layar ponselnya yang sudah terhubung ke sistem proyektor utama. Layar raksasa di belakang Nia berkedip hitam, lalu menyala terang menampilkan rekaman video grainy dari baby monitor.
Wajah Arga dan Siska terpampang jelas di sana dalam resolusi tinggi. Audio menggelegar memenuhi seluruh area pesta, menghantam telinga setiap orang yang hadir. Dosis obat penenang harus bertahap. Kalau dia mati mendadak, polisi curiga. Asuransi jiwa 10 miliar itu baru bisa cair kalau Nia terlihat bunuh diri karena depresi. Keheningan yang mematikan menyapu seluruh pesta. Gelas di tangan ibu mertua Nia jatuh ke lantai, pecah berkeping-keping. Di layar, video berganti menampilkan adegan Arga menuangkan bubuk putih ke dalam susu semalam. Minum ini, biar kamu tenang selamanya. Arga mematung di tempatnya berdiri. Wajahnya pucat pasi seputih mayat. Siska yang asli mundur perlahan dengan tangan gemetar. Mencoba menyelinap pergi. Tapi tatapan ratusan tamu kini mengunci mereka berdua. Tatapan jijik, ngeri, dan amarah. Nia menatap suaminya dari atas panggung. Air mata menetes satu kali di pipinya. Namun ekspresinya tetap keras sekeras batu karang. Selamat ulang tahun pernikahan, Mas. Hadiahmu sudah kuterima. Sekarang, giliranmu menerima hadiahku. Keheningan di pesta itu pecah seketika, bukan oleh tepuk tangan, melainkan oleh suara sirine mobil polisi yang meraung-raung dari arah gerbang depan. Nia tidak datang ke pesta ini tanpa persiapan. 1 jam sebelum naik ke panggung, ia telah mengirimkan salinan semua rekaman itu ke kantor polisi sebagai laporan ancaman pembunuhan berencana. Matikan videonya. Nia, kamu merusak semuanya. Arga berteriak histeris. Wajahnya merah padam. Urat lehernya menonjol. Ia tidak terlihat menyesal. Ia terlihat marah karena karya seninya dihancurkan. Ia berlari naik ke panggung, hendak menyerang Nia. Namun, sebelum tangan Arga menyentuh istri yang ingin dibunuhnya itu, 2 petugas polisi berpakaian preman yang sudah menyamar di antara tamu undangan langsung menyergapnya. Tubuh Arga terbanting keras ke lantai panggung. Di sisi lain, Siska mencoba lari ke arah gerbang samping sambil melepaskan sepatu hak tingginya. Tapi langkahnya terhenti oleh ibunda Arga yang menjegalnya dengan penuh amarah. Siska jatuh tersungkur, dan saat itulah polisi memborgol tangannya. Lepaskan aku. Aku tidak tahu apa-apa. Arga yang merencanakan semuanya. Dia psikiater gila yang terobsesi padaku. Jerit Siska. Wajah cantiknya kini terlihat buruk rupa karena ketakutan. Ia menunjuk-nunjuk Arga dengan jijik. Dia budakku. Aku cuma memanfaatkannya. Mendengar itu, Arga berhenti meronta. Ia menatap Siska dengan tatapan hancur. Lebih sakit daripada saat ditangkap polisi. Siska. Tapi aku melakukan ini demi kita. Lirih Arga. Demi kita? Sadar diri, Arga. Kamu itu menyedihkan. Ludah Siska tepat ke arah wajah Arga. Pemandangan itu begitu menyedihkan sekaligus menjijikan. Cinta yang mereka agung-agungkan ternyata hanya ilusi sakit jiwa yang rapuh. Nia berdiri tegak di atas panggung, menatap kedua orang yang pernah menghancurkan mentalnya kini diseret paksa masuk ke mobil polisi diiringi cemoohan para tamu. Saat keramaian mulai surut dan polisi menyita barang bukti, termasuk pot tanaman berisi susu beracun yang sudah layu dan menghitam, Nia masuk kembali ke kamarnya. Kamar yang menjadi penjara baginya selama ini. Ia duduk di depan cermin rias. Perlahan, tangannya melepas wig rambut pendek itu. Rambut aslinya yang berantakan terlihat kembali. Ia menghapus lipstik merah menyala itu dengan kasar menggunakan punggung tangan hingga bibirnya lecet. Ia menatap pantulan dirinya yang asli di cermin. Mata itu bengkak, wajah itu lelah. Tapi mata itu kini memiliki nyala kehidupan yang nyata. Arga menginginkan boneka, dan Siska menginginkan uang. Malam ini, mereka kehilangan segalanya. Dan Nia baru saja menemukan kembali satu hal yang paling berharga, dirinya sendiri. Ia mengambil foto pernikahan mereka di meja, lalu melemparnya ke tempat sampah. Namaku Nia, bisiknya pada cermin. Dan aku masih hidup. Cerita Nia adalah peringatan keras bagi kita semua. Dalam hubungan, jangan pernah membiarkan pasanganmu mengubah jati dirimu, apalagi membandingkanmu dengan orang lain. Cinta itu menerima, bukan merekonstruksi.
Arga tidak mencintai Nia. Dia hanya mencintai obsesinya sendiri. Dan Siska? Dia adalah bukti bahwa orang terdekat bisa menjadi musuh paling berbahaya. Ingat, kamu berharga dengan caramu sendiri. Jangan mau jadi orang lain demi dicintai. Karena orang yang benar-benar mencintaimu tidak akan pernah memintamu menjadi orang lain. Gimana menurut kalian akhir nasib Arga dan Siska? Apa hukuman yang pantas buat suami yang mau meracuni istrinya demi asuransi dan obsesi gila kayak gitu? Tulis pendapat kalian di kolom komentar ya. Aku pengen banget baca diskusi kalian. Dan buat kalian yang suka sama cerita dramatis yang menguras emosi kayak gini, jangan lupa untuk like dan subscribe channel ini. Nyalakan loncengnya biar gak ketinggalan episode cerita panas selanjutnya. Sampai jumpa di cerita berikutnya.